awalnya sih sebenarnya tidak pernah terbayang bahwa bakal jadi pengusaha properti. Oh iya. Karena background saya, pendidikan saya itu dari arsitek. Jadi S1 saya arsitektur, S2 juga arsitek. Jadi nggak kebayang bahwa bakal jadi pengusaha properti. Jadi yang sekarang brand yang ada Grand Sulawesi itu produk kita semua. Grand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Pandang Express. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah seorang tokoh di Sulsel, salah seorang pengembang di Sulsel. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia Pusat. Wah, sudah di pusat sekarang. Alhamdulillah. Direktur PT Megatama ya. Bapak Arif Moneh. Mungkin pelaku usaha sudah banyak kenal beliau. Di Makassar ini sudah cukup lama berkontribusi di sektor properti. Nah, kami mengundang beliau untuk datang ke studio kita untuk berbagi cerita, berbagi bisnis, mulai bagaimana proses masuk di dunia properti sampai bagaimana menghadapi tantangan-tantangan bisnis, utamanya di masa pandemi seperti saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan langsung Pak Arif untuk mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih awal masuk di bisnis properti, Pak Arif. Iya. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesyukuran saya kira kita diundang hari ini sama UPEX untuk berbagi itu sesuatu yang luar biasa untuk kita bisa bagikan ke masyarakat. Jadi saya berkecimpung di industri properti sejak tahun 2000. Tahun 2000. Saya udah masuk dan awalnya sih sebenarnya tidak pernah terbayang bahwa bakal jadi pengusaha properti. Oh iya. Karena background saya, pendidikan saya itu dari arsitek. Jadi S1 saya arsitektur, S2 juga arsitek. Jadi nggak kebayang bahwa bakal jadi pengusaha properti. Waktu itu ya usaha saya ya masih kuliah, memang saya sudah dapat duit sendiri. Jadi memang tidak sadar bahwa waktu kuliah saya memang sudah ada background pengusaha. Jadi belum selesai pun sudah dapat duit sendiri. Kerja di dunia konsultan, di dunia kontraktor. Jadi saya belum selesai sudah dirikan sendiri kontraktor. Pada saat itu. Jadi selesai sudah bisa menghasilkan sendiri. Jadi sebenarnya secara tidak sengaja aja masuk di industri di properti. Ya, jadi tahun 2000 itu saya kebetulan yang sahabat saya sekarang ini Pak Tasrip, waktu itu proyeknya ada yang Pesona Taman Dahlia 1, kebetulan saya dipanggil untuk desain rumah di sana. Nah awalnya di situ sebenarnya, jadi begitu desain rumah, saya ditawari desainkan, ada salah satu proyeknya yang Pesona Taman Anggrek waktu itu, jadi disitulah saya mulai desainkan semua aspek dari propertinya sendiri, jadi mulai master plan-nya, set plan-nya, unit rumahnya. Akhirnya tertarik masuk di situ. Oh iya. Jadi pas saya itu di tahun 2000 saya masuk join di situ. Saya juga udah punya perusahaan sendiri. Jadi waktu itu udah berkecimpung di industri di luar, baik konsultan maupun kontraktor. Jadi begitu ditawarin dan memang ternyata properti ini ternyata asik. Jadi saya sebagai arsitek tentu melihat bahwa ini saya buat suatu karya, disenangin sama user, itu menjadi kebahagiaan tersendiri saya. Dan ternyata sejak saat itulah saya memutuskan untuk malah terjun ke industri properti itu. Jadi 2004 proses dari konsultan kontraktor saya tinggal semua. Jadi sejak 2004 sebenarnya ya itulah awal yang masuk ke jadi pengusahanya. Jadi pengusaha propertinya. Pengusaha propertinya. Iya. Itu kan butuh modal besar itu waktu itu, Pak. Kira-kira bagaimana? Berapa besar modalnya dulu waktu awal-awal itu? Jadi awalnya sih sebenarnya begitu saya gabung, jadi sebenarnya kan ditawarin sama sahabat saya itu Pak Tasrip, sampai hari ini juga kita masih ada beberapa proyek yang kita sama-sama.
dan join sama-sama, dan ada project yang pure dia punya, tetap saya yang kelola di situ. Ada project memang yang kita kelola sendiri. Jadi waktu itu dengan sumber dana yang saya punya, jadi saya mulai justru belinya itu awalnya tetap kelola project yang sama Pak Tasrif ini. Saya mulai kelola beli lahan 1 kapling, bikin jadi 2 rumah. 2 rumah bikin jadi 3 rumah. Jadi sebenarnya saya juga berangkat awalnya dari situ. Jadi begitu fokus di situ, tahu bisnisnya, tahu perilaku bisnisnya, tahu di mana sih titik-titik kritis untuk pengusaha properti, akhirnya bisa berkembang lah, alhamdulillah sampai hari ini. Tetapi memang bermain di industri itu memang ada perjalanan. Jadi setiap waktu ada kondisi-kondisi sebenarnya. Waktu itu saya termasuk yang pencetus lah KPR Inden di Makassar 2005. KPR Inden. Jadi KPR Inden waktu itu mengurangi kebutuhan modal kita. Karena industri properti sebenarnya itu kan butuh kapital yang besar. Karena membebaskan lahan, butuh anggaran besar, mengurus perizinan, mengurus infrastruktur, membangun rumahnya sendiri. Nah itu butuh memang modal besar. Nah karena saya melihat ada potensi di situ dan trust kita dipercaya, jadi memang jadi pengusaha itu kata kuncinya itu trust. Kita harus membangun trust. Karena model Inden itu ketika kita dipercaya baru kita diberikan fasilitas itu. Karena Inden itu kan kepercayaan segitiga. Jadi user percaya kita, perbankan juga percaya kita. Jadi sebenarnya itu yang dibangun, jadi pengusaha itu harus membangun itu trust sebenarnya. Berarti modal utamanya harus trust. Harus trust. Kan kita sudah jalan sama-sama dengan Pak Tasrif di properti, terus kita pisah bangun sendiri. Apa itu tidak menimbulkan kekecewaan di Pak Tasrif atau gimana, Pak? Jadi sebenarnya sampai hari ini alhamdulillah bermitra dengan beliau itu tetap jalan. Jadi saya tetap pisahkan. Jadi memang saya termasuk orang yang membangun trust. Jadi dengan beliau semua dibuka dengan transparansi, dengan akuntabel. Jadi saya beritahu dia bahwa saya akan buka proyek di sini. Malah beliau sempat sampaikan ke saya, jujur beliau sempat sampaikan ke saya, Pak Arif, suatu saat pasti kau akan tinggalkan saya. Kalau kamu sudah besar, dia ngomong sama saya bahwa suatu saat nanti kau akan tinggalkan saya. Kalau kamu sudah besar, pasti akan tinggalkan saya. Dan itu lumrah sebagai pengusaha dan sebagai manusia itu pasti lumrah. Tetapi saya sampaikan ke beliau, saya ini sebenarnya bukan terlahir jadi pengusaha properti, tetapi karena ikut bergabung dan saya menganggap bahwa itu multi effect player yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya bilang sepanjang konsep kita sama, transparansi, terbuka, saya kira saya tidak akan meninggalkan Bapak dan Bapak pasti tidak akan meninggalkan saya juga. Jadi alhamdulillah hari ini, jadi sebenarnya di grup saya itu bukan cuma satu perusahaan. Jadi di grup kita itu ada Tunas Baru Sulawesi Group, ada Megatama Propindo Group, ada Arista Jaya Group. Jadi kita sudah ada beberapa bisnis termasuk industri pabriknya, industri sport centernya, ada industri cold storage. Jadi kita sudah membangun dari sejak mulai tumbuh dan berkembang itu ada beberapa lini-lini bisnis yang termasuk mensupport daripada industri properti itu. Pak, perumahan yang pertama kita bangun di mana nih? Jadi kalau perumahan saya ikut bergabung sebenarnya itu di Pesona Taman Dahlia 1. Pesona Taman. Pure saya sendiri. Kalau desain sendiri itu desainnya mulai dari awal sampai set. Kebetulan background saya di arsitek, itu Pesona Taman Anggrek. Nah, tapi proyek saya sendiri sebenarnya jadi ada bangun, tapi itu banyak titik. Jadi itu tadi jadi sumber dana uang yang saya tadinya kerja di selama zaman kuliah, terkumpul duit, beli lahan, mampunya kan beli lahan satu unit, satu lahan bikin jadi 2. Itu tersebar dulu. Jadi ada yang di Asal Mula, ada yang di Dengtata, ada yang di Masale, ada yang banyak dulu tersebar. Nah, dari situlah akhirnya bangunlah proyek yang lebih luas lagi. Jadi masuk di yang pribadi ini karena ada konteks ada dua yang berbeda, ada yang saya tetap join dengan Pak Tasrif, ada yang memang murni memang kita sudah bisa kembangkan. Jadi grup Arista Jaya Group itu ya kita punya termasuk truknya segala macam itu alat berat kita punya sendiri. Jadi mulainya sebenarnya itu di tahun 2006
itu sudah membebaskan lahan yang lebih luas. Itu ada Gria RIS kita yang di Antang. Oh iya. Nah, dari situlah akhirnya kita kembangkan semua grup Grain Sulawesi. Jadi yang sekarang brand yang ada Grain Sulawesi itu produk kita semua. Grain Sulawesi. Ya, jadi ada Grain Sulawesi Todopuli, Grain Sulawesi Antang, Grain Sulawesi Daya, Grain Sulawesi Bontomarano, Grain Sulawesi Mandai, sampai ke daerah. Kita di daerah ada Grain Sulawesi Parepare, ada Grain Sulawesi Sengkang, ada Grain Sulawesi Polman, ada Grain Sulawesi Mamuju. Alhamdulillah kita bisa kembangkan sebanyak itu. Tapi memang kata kuncinya tadi saya bilang bahwa trust. Kita membangun trust. Zaman 2005 2006 itu memang trust nomor satu sampai hari ini, karena kita semua bank saya bisa mendapatkan fasilitas. Iya. Kalau kepercayaan itu tinggi, jadi saya selalu menganggap bahwa saya punya, kalau ditanya uang, saya bilang saya mungkin tidak banyak uang, tapi saya banyak kepercayaan dengan semua perbankan. Iya. Dan saya jaga itu. Jadi teman-teman pengusaha memang harus menjaga itu, karena sampai hari ini kapanpun, dimanapun saya butuh dana, saya butuh modal, hanya dengan memasukkan dengan nama good name ini yang kita bangun, kita memasukkan sertifikat aja bisa cair, Pak. Malah sampai hari ini kita tetap dikejar-kejar untuk ambil dana, diberikan fasilitas. Iya, fasilitas kredit. Jadi itu yang saya anggap bahwa kekayaan terbesar saya di situ, Pak. Di trust. Di trust. Kalau mungkin masih kita ingat berapa jumlah unit yang kita bangun sampai hari ini? Kalau jumlah unit barangkali sudah ribuan. Pak. Karena posisi sekarang itu kita ada 13 proyek yang running. Setiap tahun kalau rumah subsidi saja, kita target setahun itu minimal 1.000 unit setahun. Jadi pandemi pun ini boleh dikatakan sebenarnya pandemi di 2020 sampai hari ini sebenarnya tetap rumah subsidi itu tetap tumbuh. Walaupun memang berkurang daya beli masyarakat, tetapi keinginan ini justru makin tinggi. Kalau saya melihat efek pandemi Covid ini, efek dari work from home, orang kalau tidak punya rumah, saya kira, dan sekarang kecenderungan yang membeli rumah, kalau dulu kan yang membeli rumah klasifikasi yang menengah umur 40 tahun ke atas. Sekarang milenial sudah rata-rata. Jadi rumah subsidi itu sekarang yang banyak beli itu justru milenial yang baru nikah, yang anak baru 1, 2. Jadi itu justru saya melihat ada kedepannya justru pasar yang bagus kedepannya. Berarti tinggal ubah konsep dari pasar rumah KPR subsidi dengan KPR milenial. Karena jadi pasarnya sama. Kalau di properti, tantangan apa yang paling berat kita hadapi selama dari 2004 tadi? Iya. Jadi sebenarnya setiap tadi itu saya katakan bahwa perjalanan ekonomi siklus itu memang ada perjalanan. Jadi 2006 sampai 2013 itu kekuatan inden itu sangat luar biasa. Jadi modal kita dulu ada tanah, kita jual inden, masih sawah pun sudah bisa kita lakukan inden. Jadi modal kita pada zaman itu tidak perlu sebesar yang sekarang. Nah, kondisi pandemi ini sebenarnya yang khususnya di segmen, kalau segmen subsidi memang butuh pembiayaan atau modal yang besar karena aturan pemerintah memang rumah harus ready stock. Nah, kalau yang komersil kecenderungan juga sekarang inden itu sudah mulai ditinggal karena memang daya beli memang turun. Kondisi sekarang justru saya melihat masyarakat kita itu justru wait and see sebenarnya. Jadi melihat kondisi karena tren kita sebenarnya 3 tahun terakhir ini kan kenaikan harga rumah relatif tipis. Jadi orang yang punya duit hari ini sebenarnya itu wait and see melihat situasi dan kondisi. Nah, kalau harga rumah trennya akan naik, pasti itu akan orang yang punya duit pasti kembali lagi membeli properti, dan terbukti sekarang ini saya kira properti segmen menengah atas ini sudah mulai tumbuh. Kalau segmen subsidi tetap jalan. Terbukti kuota habis malah. Sudah habis ini ya. Di tengah pandemi. Iya, Oktober ini pemerintah menetapkan anggaran 157.000 unit. Itu Oktober ini udah habis. Wah, ini tanda-tanda kayaknya pandemi sudah segera akan lewat ini, Pak. Mudah-mudahan. Kalau dari sisi persaingan, Pak Arif, kalau di Makassar kan segala jenis properti, ada yang menengah, yang bawah, yang atas, dan semua pemainnya juga ada. Nah, bagaimana kita lihat persaingannya? Jadi persaingan itu saya menganggap justru bukan menjadi momok kalau dari sisi saya.
Kenapa? Saya melihat justru persaingan itu menjadi motivasi buat kita. Karena kita harus menciptakan yang diferensiasi terhadap produk-produk orang. Jadi saingan itu pasti ada. Dimanapun bisnis apapun pasti ada. Tetapi kalau kita tidak melihat itu sebagai potensi, justru kita akan tergulung. Jadi sebenarnya memang mindset kita pengembang juga memang harus belajar dan belajar. Jadi situasi kita pelajari, bagaimana market kita ke depan kita pelajari. Jadi pengusaha itu juga harus tetap belajar. Jadi menciptakan produk, alhamdulillah saya masa pandemi ini termasuk saya launching 2 project itu. Yang Grand Sulawesi Antang dengan Daya itu, saya justru launching di masa pandemi ini. Luar biasa. Dan alhamdulillah tetap ada penjualan. Cuma memang kecepatan irama ini yang kita harus atur. Jadi iramanya musik itu memang jadi pengusaha juga ibaratnya kita harus buat irama. Jadi sekarang, kapan slow, kapan kita cepat, kencang, kapan kita kasih rock dia itu. Nah ini menarik tadi saya catat ini persaingan adalah potensi. Nah itu yang perlu kita gali bahwa jangan memandang persaingan itu sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi. Bagaimana dengan kesediaan bahan baku, Pak Arief? Kalau properti kan bahan baku kalau mau bagus ya ambil dari luar nah itu juga menambah cost tentunya. Nah, pasti. Nah, kita mencermati itu gimana bisa mengambil celah-celah untuk bisa menekan cost. Nah, memang di sini kebetulan memang saya background dari teknik memang. Jadi termasuk pengembangan material saya ikut kembangkan di produk saya. Jadi ada beberapa produk sebenarnya yang kita produksi sendiri, seperti material genteng kita produksi sendiri. Jadi bangun pabriknya sendiri. Ya, bangun pabriknya. Sementara ini saya lagi bangun untuk bata ringan. Jadi tadinya kan pakai konblok sendiri, paving sendiri. Kita produksi sendiri, Pak. Jadi berarti mulai dari A sampai Z. Jadi memang sebenarnya kalau cerita industri, memang industri itu harus kuasai dari hulu ke hilir. Jadi karena properti atau usaha apapun sebenarnya endingnya itu kan di pricing. Ada 2 ending sebenarnya. Ketika kita bisa bermain di pricing dengan kualitas kita bisa jaga bagus dengan pricing yang kita bisa atur. Saya kira kita bisa jadi pemenang. Makanya saya bilang jadi pengusaha properti itu juga harus selalu belajar karena perkembangan teknologi bahan bangunan itu juga akan meningkat akan berubah setiap tahun. Jadi kita harus melihat punya wawasan yang luas dan melihat dan era sekarang ini sebenarnya sangat terbuka karena kita mau cari informasi apapun, mau belajar apapun di sosial media. Mau belajar jadi pengembang buka Facebook. Cuma memang tantangan jadi pengembang sekarang berbeda. Jadi untuk melahirkan pengembang masa pandemi ini saya kira sangat sedikit yang tumbuh karena memang kondisi. Tetapi yang sebelumnya saya pun andaikan terlahir di zaman saat ini pasti akan berbeda. Mungkin kecepatan saya mungkin tidak seperti hari ini. Karena saat ini semua industri kayaknya lagi melambat. Kecuali industri telekomunikasi. Malah di pandemi ini tumbuh sangat cepat. Karena semua berubah, aktivitas berubah. Nah Pak Arief tidak bosan main di properti? Saya kira tidak. Kenapa? Tadi saya bilang, saya ini orang arsitek. Arsitek itu menghasilkan suatu karya, itu suatu kebanggaan tersendiri. Kita menghasilkan, ada nilai kepuasan tersendiri. Apalagi kalau karya kita itu disenangi sama orang. Jadi penjualan misalnya kita buat satu lokasi, satu klaster. Banyak peminat di situ, itu kepuasan buat kita. Jadi kenapa saya bilang saya tidak akan bosan di industri properti? Karena tadi itu, saya menganggap itu bahwa hasil karya. Yang kedua, saya menganggap bahwa itu tantangan. Karena di belakang kita ini kan ribuan orang yang kerja sama kita. Mulai tukang segala macam ini kan orang yang tergantung sama kita. Saya justru melihat pekerja-pekerja yang kondisi COVID begini, alhamdulillah sejak COVID saya belum pernah ada di PHK. Pegawai yang tidak ada di PHK, pekerja tidak ada yang kita stop pekerjaan. Tetap jalan. Jadi saya sejak COVID alhamdulillah kita tetap membangun. Jadi ada nilai tersendiri di situ. Saya malah ada nambah sebenarnya sedikit yang saya tidak mau cerita sebenarnya religinya. Saya justru nambah ke saya punya pikiran bahwa saya punya cita-cita membangun masjid itu 99 masjid nama Asmaul Husna itu
cita-cita saya sebelum saya meninggal mudah-mudahan saya bisa realisasikan itu. Dalam artian punya dua motivasi sebenarnya. Jadi saya tidak mau hitung berapa yang saya sudah bangun, tetapi kalau sudah tidak ada nama Asmaul Husna yang saya bisa kasih nama itu masjid, berarti sudah habis. Yang kedua, justru itu jadi motivasi. Karena saya harus menciptakan proyek. Untuk bisa dapat 99 itu, saya harus bangun setiap proyek. Jadi itu jadi kekuatan tersendiri dari saya. Saya sebenarnya tidak pengen cerita, tetapi saya ingin sampaikan, saya ingin berbagi bahwa kita hidup itu harus punya grand design. Bahwa sampai ending kita kan ingin sebagai manusia ingin endingnya ya husnul khotimah kan. Dapat dunianya akhirnya juga kita dapat. Nah, itu saya punya visi yang jadi saya ingin berbagi bahwa jadi pengusaha itu kita punya grand design. Sehingga kita membangun grand design ini dengan trust yang bagus, kita akan nikmati di situ. Jadi kebosanan itu tidak akan hilang ketika kita bisa mengisi dengan suasana-suasana yang justru menjadi motivasi, justru menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan, hasil karya itu jadi tidak akan membosankan, yakin, percaya. Selalu ada yang membuat motivasi, selalu ada yang ingin dicapai. Nah, saya dengar Pak Arif dari Pak Ucu, katanya kita punya usaha baru ini di Malino. Bisa diceritakan sedikit? Oh ya, jadi hari ini. Jadi saya kan juga harus mempersiapkan saya punya regenerasi. Sebenarnya kalau cerita itu ada anak saya itu tadinya itu villa, namanya ada sekarang yang mungkin tren di Malino itu namanya Villa Rindu Alam. Villa Rindu. Jadi tadinya itu sebenarnya ya sama juga saya masih di properti. Jadi tidak terbayangkan. Jadi waktu itu kebetulan istri saya pengen kita beli aja itu lahan. Kebetulan lahan itu agak luas, 3.000-an lebih lah, 3.400. Saya pikirnya gini, di Malino ini banyak villa yang saya melihat hampir tidak terisi. Kalaupun terisi dia hanya weekend, Sabtu Minggu. Jadi waktu itu saya bilang ngapain beli lahan seluas ini. Jadi sebenarnya awalnya teman saya yang ajak saya ke situ. Tapi karena saya pikir kebetulan ada uangnya, saya bilang harganya juga murah, ya kita eksekusi lah beli. Jadi pada saat dibeli itu, jadi tidak berpikir bahwa akan dijadikan bisnis. Tidak dijadikan jadi usaha. Jadi waktu itu bangunlah, bayangkan aja, bangun rumah pertama itu rumah kayu. Jadi rumah kayu dibeli dari Pindrang. Jadi rumah bekas beli. Jadi karena kita ini orang arsitek kan bisa lah kita siasati. Akhirnya jadi rumah. Jadi waktu itu saya berpikir, tapi anak saya ini saya anggap bahwa dia punya jiwa mudah-mudahan ikut arus dari bapaknya. Karena saya lihat waktu saya bangun itu, saya bilang ini biaya kos terus tuh. Setiap bulan kan kita harus gaji pegawai dan ada biaya listrik. Yang jaga di situ, penjaga di situ. Nah, waktu itu anak saya lihat, sini aja Pak, sini saya yang kelola. Tapi bangunkan saya rumah batu di sebelahnya. Nanti saya yang kelola. Pokoknya Bapak nggak usah urusin itulah. Jadi saya melihat, alhamdulillah. Jadi waktu semester 1 anak saya itu berani ambil itu, jadi saya cuma biaya SPP-nya hanya 1 semester. Setelah itu dari duit menghasilkan inilah yang dia kembangkan, bangun di belakangnya. Jadi akhirnya jadi 5 villa sekarang. Jadi awalnya dari satu jadi akhirnya dibangun infrastruktur, dan hari ini dia lagi lagi mau bangun resort, udah bebasin 2 hektar yang dia lebih ke wisata. Jadi saya melihat ya alhamdulillah saya sudah bisa mencetak regenerasi yang punya bakat, yang punya bakat dan sudah bisa traktir bapaknya kalau kemana-mana. Perlu kita undang sebagai tamu di situ. Pengusaha milenial. Karena menarik, sesuatu yang tadinya hanya untuk sebagai tempat liburan, akhirnya berubah menjadi bisnis. Mungkin mindset entrepreneur sudah terbangun. Pak Arif, mungkin di ujung bincang-bincang kita ada pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman para pengusaha ataupun calon pengusaha yang bisa memotivasi aktivitas bisnis ke depan. Silakan Pak. Iya. Ini yang saya kira memang buat entrepreneur, karena entrepreneur itu kan kita bagi 3 golongan sebenarnya. Jadi ada yang pemula baru masuk di situ, ada yang kecil dengan ada yang besar.
Kalau yang besar kita tidak urusi lah. Iya. Yang pemula dengan yang baru besar ini, sebenarnya hari ini ruang untuk menjadi pengusaha sukses sangat terbuka. Kenapa? Dengan sosial media yang begitu terbuka, kita mau cari informasi apapun terbuka. Inilah momentum kalau memang mau jadi pengusaha, punya jiwa untuk menjadi pengusaha. Saya kira ini momentum hari ini kita bisa kembangkan. Dengan COVID ini justru mempercepat sosial media ini berkembang dengan pesat. Jadi saya melihat peluang pasar sangat terbuka, peluang untuk belajar menciptakan suatu produk sangat terbuka besar. Jadi tinggal memang gimana kita sebagai pribadi-pribadi itu punya jiwa. Karena jadi pengusaha juga itu harus ada jiwanya jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha itu tidak boleh takut rugi. Harus bekerja keras. Harus melihat semua tantangan itu potensi. Karena mau masuk di bidang apapun pasti sudah ada pesaingnya. Kalau kita berpikir bahwa itu bukan potensi, kita akan terguling oleh waktu. Jadi jangan takut jadi pengusaha. Dan memang saat ini pengusaha sangat dibutuhkan dan memang ruang untuk tumbuh dan berkembang ke depan saya kira masih sangat besar. Modal itu nomor 2, bangunlah kepercayaan dan terutama bisa membangun kemitraan. Jadi memang perlu juga saya melihat bahwa untuk menjadi pengusaha sukses, menjadi pengusaha yang besar, memang ibaratnya ada mentor lah. Ada orang yang mendidik atau membimbing, ada orang yang berhasil yang secara otodidak, tetapi itu sangat kecil. Tetapi kalau ada yang mengarahkan, bisa lebih cepat. Ini bisa lebih cepat dan terbuka peluang itu. Dan bagi teman-teman pengusaha yang besar, saya kira jangan takut untuk berbagi. Menjadi bapak angkat atau menjadi orang yang bisa menjadi mentor buat membesarkan orang itu punya kebahagiaan tersendiri. Jadi itu pesan-pesan saya buat semua segmen. Oke, terima kasih banyak Pak Arief kesediaannya berkunjung di studio kami yang sederhana ini di redaksi Harian Jumpan Express. Teman-teman, sahabat UPEX, demikian perbincangan kami dengan Pak Arief Mone. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa menjadi ilmu dan bisa Anda manfaatkan, amalkan di dunia usaha kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam sehat.